menjalankan amaliyah ibadah secara syariat itu harus mengikuti pertama Allah. Allah mempunyai wewenang dalam perkataan disebut dengan firman. Firman tersebut disampaikanlah melalui malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya firman Allah turun kepada malaikat Jibril, turun lagi disampaikan kepada Nabi Muhammad, disebut dengan wahyu. Apa namanya, Pak? Berupa firman Allah atau yang kita tahu yaitu adalah Al-Quran. Jadi kita nggak boleh keluar dari Al-Quran, betul. Lantas bagaimana untuk mengkaji Al-Quran? Maka kita butuh orang-orang ahlul Quran, ahli Al-Quran. Siapa tersebut? Al-ulama, para alim ulama. Makanya dalam Quran, dalam hadis ngomong begini, Pak. Siapa yang menafsiri Al-Quran dengan nafsunya sendiri, dia tidak mempunyai kewajiban untuk berijtihad, maka seakan-akan pada hari itu dia sudah memesan tiket untuk masuk neraka. Jadi kalau nanti kita baca Quran, ada terjemahannya, jangan sesekali diselewengin dengan nafsu kita. Kita sampaikan di orang, iya, orang tahu kita pinter, tapi Allah dan para malaikat, Allah menciptakan malaikat raqib dan atid untuk mencatat kita, apakah kita menafsirkan Al-Quran dengan nafsu atau dengan penafsiran asbabun nuzul dari Al-Quran. Nah, ketika itu harus kita sebagai umat Islam mengikuti Allah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kita tidak hidup di zaman Nabi? Pak, obsesi sama kacang. Jangan fokus sama kacang. Sambil ngeganyem, sambil ngedengerin, Pak. Ya. Jadi kita orang Islam kudu ngikut Quran. Kudu tuh naon artinya? Harus. Wajib, harus. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi nggak boleh ngeraguin Quran, sedikit pun nggak boleh. Ada satu orang meraguin, saya mah nggak percaya sama surat An-Nas, keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Kalau kita nggak hidup di zaman Nabi Muhammad, lantas bagaimana kita mengikuti satu pegangan kita Al-Quran dan hadis? Lantas bagaimana kita nggak tahu, Pak Ustadz, ngaji baru-baru ini kita baru ingat, baru-baru ini kita baru hijrah, baru-baru ini kita baru sadar. Waktu masih muda kita nyari duit, nyari kerja, agak sempat ke pondok pesantren. Kita nggak tahu, Pak Ustadz, kita bagaimana mengkaji daripada Al-Quran dan hadis. Maka kita kajilah apa yang disampaikan guru kita. Makanya kalau kita umat Nabi Muhammad, yang kita ikutin Nabi Muhammad. Ada sahabat Nabi Muhammad. Tahu sahabat, Pak? Tahu sahabat? Sahabat itu orang yang ketemu Nabi Muhammad. Kalau nggak ketemu Nabi Muhammad, jangan ngomong sahabat. Saya sahabatnya Ustaz itu, kenal mukanya, bukan sahabat. Orang yang disebut sahabat itu orang yang ketemu, orang yang kenal betul Nabi Muhammad SAW, disebut dengan sahabat. Di bawah sahabat ada lagi yang ikutin jalur Rasulullah sampai Allah. Apa?
yaitu tabi'in. Apa Pak? Tabi'in. Apa bedanya sahabat sama tabi'in? Kalau sahabat ketemu sama Nabi Muhammad, tahu Nabi Muhammad duduk bagaimana, makanya dari sahabat tersebut banyak mengeluarkan hadis an Abi Dzar, an Abi Hurairah, an Abi Mu'adz dan sebagainya macam, karena beliau sahabat. Lihat Nabi Muhammad pernah ngomong begini, Nabi Muhammad pernah makan begini tangannya, Nabi Muhammad kalau makan tangannya begini, kalau Nabi Muhammad pipis begini, kalau Nabi Muhammad tidur begini. Yang ngomong sahabat, jadi sebagai perawi. Nah, lantas bagaimana tabi'in? Tabi'in juga dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu satu, Pak. Satu untuk semua, satu orang untuk dunia. Yang lihat Nabi Muhammad disebut sahabat pasti masuk surga. Jadi sahabat semuanya masuk surga dalam kebaikan ikutin Nabi Muhammad. Kalau tabi'in beda sama sahabat. Tabi'in tidak hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi tabi'in mah nggak ngelihat atau Nabi Muhammad, Pak, nggak ngelihat Nabi Muhammad bagaimana. Cuman tabi'in tahu Nabi Muhammad dari siapa? Dari orang yang melihat Nabi Muhammad, yaitu para sahabat. Jadi kira-kira sahabat sama tabi'in udah paham? Paham. Kira-kira bapaknya apa? Tabiat. Tabiat. Jauh Pak itu. Nah, saya mau bawa sedikit cerita di sini. Ada tabi'in. Apa Pak? Tabi'in apa? Orang yang tidak hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi beliau meyakini Rasulullah sebagai utusan Allah dan nabinya. Ada tabi'in dari Yaman, Pak. Tahu Yaman, Pak? Mana? Ayo, orang Islam mau tahu Yaman? Yaman itu Hadramaut. Ada ulama besar di sana pada saat ini masih hidup, namanya Al-Habib Umar bin Hafiz. Sebagai ulama ngomong, beliau adalah orang alim, hafal Quran, tafsir hadis, segala macam hadis, hafal berapa ribu hadis. Beliau termasuk kategori ulama dunia. Kalau nggak percaya, searching aja di Google Pak, namanya Habib Umar bin Hafiz. Masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan paling banyak di Yaman itu keturunan Nabi di sana, Pak. Jadi kalau Bapak ke Yaman, ke Hadramaut, beliau punya pondokan namanya itu Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu pondok pesantrennya beliau. Itu semuanya apa? Keturunan Nabi. Maka dari sana pun bisa masukin sejarah sini. Di Bekasi, di Jakarta ada makam keramat luar Batang. Namanya siapa? Al-Habib Husain Al-Idrus. Itu ceritanya kalau Bapak mau cari sejarahnya. Beliau asli Hadramaut. Sebelum 1945 beliau dari Hadramaut Yaman ke Jakarta berdakwah. Sampai sana dulu berdakwah sekeliling. Orang-orang belum pada Islam, masih agama-agama terdahulu. Sampai ada ceritanya karangan beliau itu, beliau pas meninggal dibawa ke Tanah Abang, Pak. Dibawa ke Tanah Abang, mayatnya hilang. Lah di mana tuh mayatnya? Ada di luar Batang itu. Dulu namanya tuh Muara Angke. Sekarang apa namanya? Asal ya kan? Muara Angke dulu. Sekali lagi dianterin ke Tanah Abang, hilang lagi sampai 3 kali. Ada murid yang ngomong, dulu Habib berpesan kalau beliau meninggal harus makamin di sini. Tuh, kalau ada orang mau meninggal, dia berpesan-pesan penuhi. Jangan sampai udah mati ini udah biarin aja. Jangan di sono Jawa, di sini aja nggak boleh, Pak.
Itu pesan terakhir. Nazarnya, keinginannya penuhin, asalkan tidak menyekutukan Allah dan Rasulnya, insya. Nah ada tabiin yang nggak ketemu Nabi. Ini tabiin ini beliau lahirnya di era kepemimpinan Utsman bin Affan. Lahirnya Pak, tabiin ini. Cuman tabiin ini diakui kealimannya. Beliau hafal Quran, beliau hafal hadis, beliau orang baik. Bahkan beliau termasuk ulama yang saleh pada zaman beliau. Banyak orang yang mengaji pada beliau. Siapa beliau? Namanya yaitu Al-Imam Tawus. Apa Pak? Tawus. Tawus bin siapa? Bin Kaisan dari Yaman. Imam Tawus ini beliau tabiin, belajar sama sahabat-sahabat Nabi, sama Abu Hurairah. Kalau hadis sudah diriwayatin an Abu Hurairah radhiyallahu an, itu udah sahih Pak. An Abu Hurairah, apalagi an Aisyah. Beliau ngaji juga, belajar hadis juga, Al-Quran juga sama Abu Hurairah. Belajar ngaji juga sama istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah. Sampai beliau besar menjadi orang alim, pinter, tafsir hadisnya luar biasa, hadis ngapalinnya banyak, menjadi tokoh yang luar biasa pada zaman beliau. Tuh, siapa namanya Pak? Tawus. Imam Tawus bin Kaisan. Ada nama orang Kaisan? Ada kan? Berarti tafaulan. Ada namanya Tawus? Ada, berarti tafaulan. Nah, beliau mengatakan dalam kitab Al-Fatawi. Kitab apa Pak? Al-Fatawi. Nanti kalau ada yang nanya kitabnya apa? Al-Fatawi. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Fatawi yang berbunyi, qala Tawus innal mauta yuftinuna fi kuburihim sab'an wa kanu yastahibbu ayyat'imu anhum talkal ayami illa an qala an Ubaid bin Amr qala yuftinu rajulan mu'minan wa munafiqan fammal mu'minu wa yuftina sab'an wa ammal munafiqa fayaftin arba'ina sabahan. Ini kata Imam Tawus dalam kitab Al-Fatawi. Yang artinya Pak, nih saya jelasin, saya bacain. Imam Tawus berkata, seseorang yang mati akan beroleh ujian dari Allah dalam kuburnya selama 7 hari. Siapapun Pak itu. Kalau orang Islam, kita kan Islam ya, kita nggak mikir yang lain nih. Kalau kita Islam, kita ngakuin nanti kalau kita meninggal akan ditanya dalam kubur itu selama 7 hari. Siap meninggal Pak? Pak. Ya. Siap. Kata Imam Tawus, nanti orang meninggal akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala dalam kubur 7 hari. Untuk itu sebaiknya mereka yang masih hidup mengadakan jamuan makanan sedekah. Untuk siapa? Untuknya selama sehari-hari tersebut. Berarti hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini kata Imam Tawus. Yang ngajinya sama Aisyah radhiyallahu anha, yang ngajinya sama sahabat. Tuh. Buat apa sih ngasih makanan kayak begitu Pak Ustadz? Sahabat Ubay bin Umayyah berkata, seorang muslim atau seorang mukmin dan seorang munafik sama-sama akan mengalami ujian di dalam kubur.
kubur ada orang Islam, ada mukmin, ada munafik. Lah iya Pak, Islam satu agama. Cuman nanti kebagi-bagi itu sesuai dengan perbuatannya. Ada yang ngikutin Allah dan Rasulnya disebut dengan mukmin. Ada orang yang tidak, kadang-kadang ngikutin Allah Rasul, kadang-kadang kagak. Munafik tahu Pak? Apa? Ciri-ciri munafik, satu, ketika dia berkata dia berbohong. Kedua, ketika dia berjanji dia khianat. Ketiga, ketika dia dipercaya dia berkhianat. Ketika dia berjanji dia mengingkari. Itu ciri-ciri munafik. Kata Ubay bin Umair, berkata seorang mukmin dan seorang munafik sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mukmin akan beroleh ujian selama 7 hari. Jadi kalau kita mukmin Pak, itu di alam kubur ditanya 7 hari Pak. Berapa hari Pak? Kalau mukmin. Nah kalau orang munafik itu selama 40 hari baru diuji terus tuh. Jadi kalau orang mukmin 7 hari diuji sama Allah, ditanya ini nggak bisa jawab, marrobuka, orang munafik deh, mau dikedip lagi jeger, marrobuka nggak bisa jawab, udah besok aja dah. Sampai 40 hari Pak munafik. Tapi kalau mukmin 7 hari. Itu dikatakan Al-Imam Tawus dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi As-Suyuti juz 2 halaman 178. Jadi hal seperti ini dilanjuti insya Allah, karena ada daripada tabi'in yang ngaji langsung kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kira-kira Pak, kita ini hidup di dunia nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Benar nggak Pak? Ya Pak. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang mementingkan dirinya kepada Allah dan paham betul dia sebagai makhluk sosial, jangan sampai dalam hatinya dan dirinya dia sibuk mengurusi kesalahan orang lain daripada dia mengurusi kesalahannya pribadi. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran mengatakan lana a'maluna walakum a'mal. Amalmu amalmu, amalku amalku. Saya baca Quran, saya berzikir, saya bersolawat, saya baca maulid, saya melakukan kebaikan, saya sedekah, saya ini. Tenang Pak, Allah tidak tidur. Allah menciptakan malaikat raqib dan atid. Ketika nanti manusia meninggal, lana a'maluna walakum a'malukum. Kuburan kamu beda sama saya, agak jauhan 3 meter. Amal kita juga beda. Oleh sebab itu ketika kita ngelakuin amal, ingat niatin, ya Allah saya berniat untuk mendekatkan diri kepadamu insya Allah. Nah oleh sebab itu kita sebagai anak Pak, ini mumpung hari-hari ibu ya, Bapak Darno coba diingat-ingat lagi Pak, bapak-bapak yang punya orang tua yang sudah meninggal. Di usia ketika kita baru bisa ngomong kira-kira umur berapa Pak? 2 tahun. 1,5 tahun atau 2 tahun udah bisa ngomong papa mama ya. Mama, papa, mama, papa. Siapa yang ngajarin? Ibu. Orang tua, ibu atau bapak. 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 13 tahun. Pada saat real sekarang banyak anak-anak kita ngelawan sama orang tuanya. Padahal ketika anak kita diawalin untuk belajar bicara itu sama orang tua. Ayah nak ngomong mama, 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 papa, papa. Tapi ketika sudah besar, sudah jadi orang sukses, mengatakan ibu salah.
ibu salah, bahkan mengelawan daripada orang tua. Apakah tidak ada rasa hati sama sekali untuk menyayangi orang tua? Di umur 3 tahun Pak, kita kecil, orang tua lagi makan enak-enak ya, kita buang air besar. Kira-kira orang tua kita begini nggak? Gitu nggak Pak? Lagi enak-enaknya makan belum habis, berhenti cuci tangan, kita dicebokin Pak. Selesai daripada cebokin, cuci tangan lagi, orang tua makan tidak jijik Pak. Tapi secara real sekarang anak baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ngurusin orang tua, makan, mandi, buang air besar di kamar, langsung mulutnya. Mana berbaktinya kita sebagai orang tua? Mana berbaktinya kita sebagai anak? Oleh sebab itu kita punya anak, kita didik. Dengan apa didikan pertama? Jalan satu-satunya dengan pondok pesantren Pak. Pak Ustadz, anak saya nggak bisa dipesantrenin, emaknya nangis Pak Ustadz, kasihan. Tinggal pilih mau nangis sekarang atau nangis nanti. Kalau nangis sekarang nggak apa-apa, dia nanti jadi orang besar, kita bahagia. Nggak apa-apa nangis 6 tahun, nggak apa-apa nangis 9 tahun. Tapi ketika nanti dia udah besar, kita bahagia. Karena apa? Kita didik dengan syariat Islam. Nah, kamu berjuang sana nuntut ilmu, mumpung bapak masih sehat, mumpung bapak masih seger. Nanti bapak udah gak bisa kemana-mana, kamu jadi orang. Ketika bapak sudah meninggal, kamu doain bapak. Nah, makanya jangan sampai sayang-sayang banget sama anak Pak. Ustadz gak ada biayanya Pak Ustadz. Jalan satu-satunya ada Pak Ustadz di wilayah masing-masing, ada pengajian di TV. Pak Ustadz, anak saya udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ngaji, gak bisa baca Quran Pak Ustadz. Jangan salahin kiainya Pak, jangan salahin gurunya Pak. Terus siapa Pak Ustadz yang salahin? Bapak. Kenapa? Anak ngaji kayak bebek Pak, datang sendiri, 3 hari ngaji hilang, sebulan datang lagi. Ini anak siapa ini? Yang benar dalam taklim kita punya anak. Ya Allah, saya nggak mampu didik dengan syariat Islam, istri saya juga nggak bisa. Ya Allah, saya pasrahin kepada kiainya. Ada gurunya, assalamualaikum Pak Kiai, Pak Guru ini, Ustaz, saya nitip anak saya ngaji ya. Apa yang kita punya Pak? Kasih. Jangan dilihat dari besar dan kecilnya. Yang penting kita memuliakan guru kita. Akrimul ulama min ibadihil hukama. Siapa yang memuliakan ulama, dia termasuk memuliakan Allah dan Rasulnya. Tuh. Jadi kira-kira nanti kalau mau nitipin ke Pak Kiai pondok pesantrennya, jangan tangan kosong Pak. Jauh pesantrennya di Cianjur, bawa ke sini udah makasih aja Pak Kiai Mas Akbar Pak. Iya. Pak Kiai itu enak tuh singkong lu bawa. Agak ngasih apa-apa singkong di bawah. Nah, oleh sebab itu kita mari sama-sama percaya kepada guru-guru. Kalau kita nggak percaya kepada siapa lagi? Kan gitu. Oleh sebab itu kalau kita mikirin sekarang, nangisnya sekarang gak apa-apa, nanti dia udah besar ngajiin saya, doain saya, berbuat baik seperti Pak Darno, seperti ini. Ini amalia yang terus menerus, ada dalilnya Pak Ustadz, ada. Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal anak cucu Nabi Adam, kecuali 3 amal yang gak keputus. Yang pertama, shadaqatil jariyah. Kayaknya kalau ada makanan kayak gini nih, niatin jangan buat bapak doang. Yang punya anak nih, anak daripada niatinnya duit saya, bukan. Ya Allah, nih saya punya duit 300.000, ini nambahin buat orang tua patungan acara nanti haul. Mudah-mudahan 300.000 ini saya sedekahin untuk orang tua saya. Masuk nggak itu Pak Ustadz? Nyampe nggak nyampe? Shadaqatil jariyah dalam kitab tafsir Jalaluddin As-Suyuti, boleh segini Pak. Itu ada macam-macam sedekah jariyah. Orang tua kita nanam pohon mangga, beliau udah mati, mangganya masih berbuah, dimakan sama yang masih hidup. Jadi vitamin itu bisa menjadi
sedekah zariyah buat almarhum atau almarhumah. Makanya orang-orang kampung tuh dulu kalau nanam pohon segala macam nggak berani Pak buat motong pohon tanaman orang tua, ini nggak berani. Orang Karang aja baru meninggal kuburan belum kering udah ngukur tanah dah orang paro. Tuh. Kita ajarin buat anak-anak kita jangan sampai anak kita seperti itu. Nah kalau seandainya nanti kita menangisnya saat nanti ketika kita sudah lemes, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau sekarang anak lagi main jauh segala macam, kita samperin naik motor masih sanggup Pak. Kalau kita nggak punya kekuatan, udah lemas segala macam, anak ngelakuin sesuatu di luar, ketangkep sama aparat, dianterin kira-kira kemana Pak? Rumah anak sahabat tuh, anak si ini, ya Allah begitu betul anak. Makanya sih sampai anak itu terbagi jadi dua. Satu, zinatul hayat, perhiasan dunia. Anak jadi ustadz, ya lu anak lu mah enak ya jadi ustadz, ya suaranya cakep banget lagi, ya Allah lu enak banget jadi anak gua mau nongkrong mulu gimana? Ngerokok mulu mau ngopi, enggak kayak anak lu soleh banget tuh. Perhiasan kita Bang, jaga terus. Yang kedua, fitnatul hayat, anak itu fitnah hidup kita. Apa kalau kita nggak didik dengan agama, maka akan menjadi fitnah. Buat laki-laki kalau main pulang jam 4 kena begal gitu. Anak siapa perlu begal ini jam berapa? Jam 4 ya mau ayam mulu itu pakaian aja begitu kok. Anak perempuan, kalau orang dulu Pak perempuan ya, mungkin istri-istri kita Pak, maghrib itu udah di rumah, maghrib udah di rumah. Lah sekarang perempuan anak-anak perempuan gak ya orang sini, orang luar sono Pak. Malam minggu pulangnya jam 11. Jadi saya sampaikan sekarang nih mahalan mana nih anak perempuan Karang sama gas LPG. Gas LPG kalau belum ada yang beli belum dicopot rantainya Pak. Iya, mudah-mudahan kita bisa didik anak kita, amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu Pak, kembali kita sayang kepada orang tua. Kita bisa berdiri seperti ini berkah daripada orang tua sabar kepada kita, orang tua biayain kita sekolah, orang tua kasih sayang kepada kita, orang tua mencintai kita, orang tua bahkan beliau belum makan pun ada satu piring, ada satu nasi, ada satu segenggam nasi lebih baik dikasih untuk anaknya. Bukti kita cinta kepada orang tua kita, apa yang telah diajari orang tua yang baik-baik laksanakan, lakukan. Ada ulama, ada ustadz kalau mengajarkan ya udah 7 hari, ya udah 40 hari, ya udah 100 hari, ya udah setahun, namanya haul. Lakuin, kenapa? Emang ada dalil Pak Ustadz? Ada, saya tadi sampaikan Al-Imam Taus. Dari mana Pak? Dari Yaman. Yaman. Beliau adalah tabi'in. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus daripada almarhumah Ibu Farti binti Tokromo. Allah Ta'ala ampunkan dosanya, kuburnya Allah min riyadil jannah. Mari sama-sama kita angkat tangan berdoa, kita munajat kepada Allah.